Tenang saja, Bang Demon sudah di sini cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon, yang membahas kisah-kisah menarik, unik, sadis, mengerikan, dan lain sebagainya yang pasti membuat kalian semua tertarik, merinding, terkejut, dan merasa tidak percaya cuy. Dan kali ini kita akan membahas sosok lelaki yang berasal dari Amerika Serikat nih cuy, di mana lelaki yang bernama David Parker Ray ini melakukan aksi kejinya di dalam sebuah box kontainer nih cuy. Selain melakukan penghabisan nyawa, juga melakukan pemerkosaan cuy. Bahkan dalam aksinya ini, ia dibantu oleh pacarnya dan juga anaknya cuy. Dan ada satu temannya lagi cuy. Dan menurut kabar yang beredar nih cuy, si Ray ini telah melakukan kegiatan atau kejahatan tersebut kepada 60 orang cuy. Ia akan melakukan aksinya tersebut menggunakan alat-alat penyiksa nih cuy. Bagaimana sebenarnya kisah dari David Parker Ray ini cuy? Mari kita saksikan kisah selengkapnya di sini. Diketahui nih cuy, bahwa David Parker Ray lahir pada tanggal 6 November tahun 1939 di Belen, New Mexico, dari ayah yang bernama Cecil Leland Ray, di mana ayahnya merupakan seorang mekanik dan juga penduduk asli Oregon cuy. Sementara ibunya cuy bernama Nettie Opal Parker yang lahir di Texas. Dan selama masa kecilnya nih cuy, si Ray dan adik perempuannya yang bernama Peggy Pearl Ray tinggal bersama kakek dari ibunya yang dikenal sebagai sosok yang keras demi mendisiplinkan cucunya itu cuy. Dimana kakek dan neneknya tersebut bernama Russell dan Dolly Parker, dan mereka tinggal di sebuah peternakan kecil karena saat itu kondisi mereka sangat memprihatinkan atau keuangannya sangat buruk cuy. Dan dia sesekali dikunjungi oleh ayahnya yang dikenal kasar dan juga seorang pecandu alkohol cuy. Dimana saat bertemu dengan Ray tersebut cuy, ayahnya akan memberikan anaknya tersebut sebuah majalah yang bergambar pornografi sadomasokis nih cuy. Dimana sadomasokis itu sebuah gitu-gituan yang berisi adegan kekerasan cuy demi kepuasan. Ia kemudian bersekolah di sebuah sekolah bernama Mountaineer High School yang berada di New Mexico, dan ia di sekolah kerap mendapat perundungan dari teman-temannya cuy. Karena si Ray ini saat sekolah dikenal sebagai sosok pemalu, dan ia juga disebutkan takut dengan perempuan cuy, lebih tepatnya malu-malu dengan perempuan cuy. Nah, karena ia terus diejek-ejek oleh teman-temannya itu, ia akhirnya menjadi seorang pecandu alkohol dan juga narkoboy nih cuy. Dan ternyata cuy, seiring berjalannya waktu nih, si Ray kemudian memiliki fantasi yang aneh di mana ia ingin memperkaos, menyiksa, dan bahkan menghabisi wanita selama masa remajanya cuy. Dan berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Ray setelah ia ditangkap nantinya, ia pun mengaku telah melakukan penyerangan kepada wanita saat ia masih berusia remaja nih cuy. Nah, dan kemungkinan nih cuy, otaknya itu sudah tercuci oleh majalah yang diberikan oleh ayahnya yang berisi gambar-gambar begituan dengan sadomasokis nih cuy. Nah, dalam sebuah rekaman pada tanggal 23 Juli tahun 1993, si Ray ini bahkan mengklaim telah memperkaos wanita sejak ia cukup umur untuk melakukan masturbasi, dan bahkan nih cuy, ia mengikat tangan-tangan gadis ke belakang dan kemudian memperkaosnya.
Bahkan nih cuy, ia disebut-sebut telah menghabisi nyawa orang untuk pertama kalinya di tahun 1957. Dan saat itu ia menculik seorang wanita, kemudian mengikatnya ke pohon dan menyiksa serta menghilangkan nyawanya cuy. Dan setelah si Ray ini menyelesaikan sekolah menengah atasnya, ia sempat masuk ke Angkatan Darat Amerika Serikat, di mana di sana ia mendapat tugas sebagai mekanik umum cuy. Akan tetapi ia kemudian diberhentikan secara hormat. Namun untuk alasan diberhentikannya tersebut nih cuy, Bang Demon belum mendapatkannya. Yang pasti ia diberhentikan secara hormat nih cuy. Kemungkinan ia tidak memiliki masalah atau kesalahan tertentu, sehingga ia diberhentikan secara hormat. Nah, setelah diberhentikan dari Angkatan Darat nih cuy, si Ray kemudian bekerja sebagai petugas pemeliharaan untuk Departemen Taman New Mexico atau tukang kebun lah istilahnya di Third or Consequence, New Mexico, hingga ia ditangkap cuy. Jadi selama ia keluar dari Angkatan Darat hingga ditangkap itu, ia bekerja menjadi tukang kebun cuy. Nah, dan dari pekerjaannya itulah Ray kemudian bertemu dengan Cindy Handy yang saat itu berusia 37 tahun, yang bekerja di Taman Negara Bagian di Third or Consequences, New Mexico. Si Cindy Handy ini adalah seorang pelarian atau ia melarikan diri dari sebuah hukuman atas pencurian dan tuduhan narkoba di negara bagian Washington cuy. Dan akhirnya nih cuy, setelah mereka bertemu dengan intens, mereka pun berpacaran. Dan selama berpacaran, mereka ternyata memiliki fantasi seksual yang aneh, yang penuh dengan kekerasan cuy. Dan untuk selanjutnya, si Ray dan Cindy ini kemudian berpartner untuk melakukan kejahatannya cuy. Dan dari hubungan pacaran itu, si Ray dan si Handy kemudian memiliki 2 orang anak, termasuk salah satunya bernama Glenda Jessie Jean Ray, yang dimana anaknya tersebut menjadi komplotan mereka berdua untuk melakukan kekerasan cuy. Dan selain anaknya nih cuy, si Ray maupun si Handy ini juga memiliki komplotan lain yang bernama Dennis Royansi cuy. Dan si Ray ini cuy diketahui melakukan penyiksaan equal dan diduga menghabisi korbannya menggunakan cambuk, rantai, katrol, tali, klem, pisau bedah, mesin kejut listrik, gergaji, dan alat-alat lainnya dalam sebuah box kontainer di 11 Bed, New Mexico cuy. Bahkan si Ray ini menyebut box kontainer tersebut sebagai kotak mainan cuy, dan di dalamnya berisi banyak alat-alat atau permainan untuk seksual. Juga ada alat penyiksaan, jarum suntik, dan bahkan di sana juga ada sebuah diagram cuy yang menunjukkan bagaimana cara-cara untuk melakukan penyiksaan sehingga menimbulkan sakit yang luar biasa kepada korbannya nih cuy. Dan di dalamnya juga terdapat generator listrik buatan sendiri untuk memberikan kejutan listrik kepada korbannya nih cuy. Bahkan disebut-sebut nih cuy, untuk mendesain box kontainer untuk penyiksaan tersebut nih cuy, si Ray bahkan menghabiskan uangnya hingga $100.000, dan uang tersebut digunakan untuk melengkapi peralatan yang ada di dalamnya cuy. Nah, karena ia memiliki pengalaman dalam pekerjaan sebagai teknisi nih cuy, saat ia sempat masuk di Angkatan Darat nih cuy, Ray pun membuat alat-alat yang rumit untuk mengurung para korbannya cuy. Dia bahkan membuat peti mati berlapis bulu dan tiang gantungan darurat. Selain itu, juga ada kunci dan katrol rumit untuk mencegah tawanannya bisa melarikan diri nih cuy. Bahkan nih cuy, sebuah cermin dipasang di langit-langit di atas meja ia mengikat korbannya, sehingga saat melakukan aksinya tersebut, para korbannya dapat melihat perlakuannya kepada dirinya atau penyiksaan kepada dirinya cuy. Bener-bener sangat sadis nih cuy. Hal itu dilakukan oleh Ray nih cuy
karena ia ingin melihat para korbannya tersebut menyaksikan semua apa yang dilakukannya kepada mereka. Dan bahkan nih cuy, Sire juga merekam aksi yang dilakukannya tersebut. Dan kemudian Sire memutar ulang rekaman audio suara kepada para korbannya tersebut saat mereka ditemukan dalam kondisi sadar kembali nih cuy. Jadi nih setelah disiksa, para korbannya yang kemungkinan pingsan nih cuy dan belum meninggal, saat sadar kembali, ia akan memutarkan sebuah rekaman suara kepada para korbannya tersebut yang kemudian akan menambah ketakutan dari korbannya. Dan hal itu akan memberikan kepuasan kepada Sire ini cuy. Waduh, ini sudah benar-benar gila nih cuy. Bahkan nih cuy, aksi gilanya lagi setelah puas menyiksa para korbannya nih cuy, Sire beberapa kali melepaskan tawanannya tersebut dan kemudian meninggalkan mereka di pinggir jalan sebuah desa. Dan agar korbannya ini tidak ingat ataupun tidak melapor nih cuy, Sire kemudian menyuntikkan sesuatu yang membuat para korbannya tersebut amnesia nih cuy. Sehingga Sire pun akan bebas dan tidak akan dilaporkan oleh korbannya tersebut karena korban-korbannya tersebut sudah tidak ingat apa yang telah dilakukan kepada dirinya cuy. Dan diketahui juga nih cuy, Sire dalam setahun akan menculik 4-5 orang wanita. Kemudian wanita tersebut akan dikurungnya dalam box kontainer itu untuk kemudian disiksa cuy dan juga dilakukan pelecehan seksual cuy. Dimana nih untuk masing-masing wanita tersebut akan disandra di sana sekitar 2 hingga 3 bulan sebelum akhirnya ia akan menindaklanjuti misalnya dengan membunuhnya atau dengan membuangnya setelah ia menyuntikkan zat yang membuatnya amnesia nih cuy. Nah, terkait banyaknya korban yang sebenarnya dibunuh oleh Sire ini, sampai saat ini masih simpang siur nih cuy karena kurangnya bukti yang ditemukan. Akan tetapi diprediksi nih ada 60 orang yang dibunuh, disiksa dan juga diperkaos oleh Sire selama hidupnya nih cuy. Dan menurut pacarnya yakni Cindy Handy ini, korban yang paling fatal atau paling kejam yang dilakukan oleh Ray adalah dipotong-potong dan kemudian dibuang di danau Elvenwood atau jurang di dekatnya cuy. Adapun beberapa korban dari kekejaman Sire dan juga para kroninya ini antara lain ada Billy Ray Bowers yang menghilang dari Phoenix, Arizona pada tanggal 25 September tahun 1988. Kemudian nih cuy, ada juga Jill Susan Troya yang saat itu berusia 22 tahun yang terakhir kali terlihat di restoran Frontier di blok Central Timur, New Mexico, dan ia dinyatakan hilang pada tanggal 30 September tahun 1995 cuy. Kemudian ada juga Connie, seorang wanita kulit putih yang diculik kemudian dihabisinya pada bulan Desember tahun 1995 yang saat itu masih berusia 18 tahun. Kemudian ada juga Sylvia Mary Parker yang berusia 22 tahun yang merupakan seorang wanita tunawisma yang tinggal di tepi danau Elvenwood yang merupakan kenalan Ray melalui putrinya cuy, di mana Parker ini dinyatakan menghilang pada tanggal 5 Juli tahun 1997. Dan aksi penculikan terakhir yang dilakukan oleh Ray adalah kepada Cynthia Vigil, di mana ia diculik oleh Ray di Albuquerque bersama dengan pacarnya Cindy Handy. Dan kemudian setelah dilakukan penculikan kepada Vigil ini, Vigil dibawa ke Elvenwood atau di box kontainer tersebut dan kemudian dikurung serta disiksa. Setelah Vigil ini ditawan selama 3 hari, kemudian Vigil melarikan diri dari box kontainer ini pada 22 Maret tahun 1999.
Dan untuk bisa melarikan diri nih cuy, dia menunggu sampai si Ray pergi bekerja dan kemudian membuka rantainya menggunakan kunci yang ditinggalkan oleh Handy di meja di dekatnya cuy. Akan tetapi saat ia akan meloloskan diri, si Handy melihat Vigil dan akhirnya terjadilah perkelahian antara Handy dan Vigil di sana. Bahkan nih cuy, si Handy sempat memukul kepala Vigil menggunakan lampu cuy. Akan tetapi nih cuy, si Vigil berhasil bebas setelah ia bisa membuka rantainya dan menusuk leher si Handy dengan tusuk es. Dan Vigil kemudian melarikan diri menuju ke rumah warga dan kemudian dari sana warga menelepon polisi sehingga polisi pun langsung menuju ke tempat Ray atau ke box kontainernya cuy. Dan dari sana polisi lalu menahan si Ray dan juga si Handy cuy. Tak hanya Vigil, ada juga korban lainnya yang selamat yang bernama Angelisa, yang bernama Angelica Montano cuy. Dimana cerita yang disampaikannya hampir mirip dengan Vigil nih cuy. Dimana ia mengatakan bahwa dirinya ditawan oleh Ray setelah Handy mengundangnya untuk datang ke rumahnya mengambil adonan kue nih cuy. Dan kemudian si Montano ini diperkaos dan disiksa di box kontainer. Selain itu, polisi juga mengidentifikasi korban lain yang bernama Kelly Garrett dari rekaman video yang berasal dari tahun 1996. Garrett kemudian ditemukan masih hidup di Colorado setelah polisi mengidentifikasi tato di kakinya cuy. Dan dalam kesaksiannya, ia mengaku bahwa ia bertengkar dengan suaminya dan kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah dan menghabiskan malam dengan bermain biliar bersama teman-temannya. Nah, saat ia menghabiskan malam bersama teman-temannya, ia kemudian bertemu dengan Jessie yang merupakan putri dari Ray. Dan kemudian si Jessie ini mengajaknya datang ke Blue Water Salon di Third or Consequences, New Mexico. Dan di sana dirinya kemungkinan dibius dengan bir yang diberikannya. Setelah itu si Jessie ini menawarkan tumpangan kepada Garrett, akan tetapi malah dibawa ke rumah ayahnya dan sampai di sana menerima pelecehan dan juga penyiksaan cuy. Untuk melakukan penyelidikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Ray dan konconya nih cuy, Biro Investigasi Federal mengirim 100 orang agen untuk memeriksa rumah dan lingkungan sekitar Ray. Akan tetapi di sana tidak ditemukan jasad manusia yang bisa diidentifikasi. Dan sambil menunggu persidangan, Ray berbicara kepada para profiler FBI dan mengatakan bahwa dirinya terpesona oleh penculikan yang dilakukan oleh Kollenstein dan penculikan bermotif seksual lainnya cuy. Dan akhirnya nih cuy, dari hasil persidangan, Ray dinyatakan bersalah atas 12 tuduhan. Ia kemudian dijatuhi hukuman 224 tahun penjara cuy, bukan main-main. 224 tahun, bahkan umur manusia tidak sampai 200 tahun cuy. Dimana vonis itu dijatuhkan kepada Ray pada tahun 2001 atas berbagai pelanggaran dalam penculikan, penyiksaan seksual, dan juga penghabisan nyawa yang dilakukan di box kontainer cuy. Sementara itu, untuk putri Ray yang bernama Glenda Jane Jessie Ray itu didakwa dengan penculikan dan penetrasi seksual kriminal cuy. Dia mengaku tidak bersalah, akan tetapi tetap dihukum dengan vonis 30 bulan dengan tambahan 5 tahun masa percobaan cuy. Dan pada tahun 1999, kaki tangannya yang bernama Dennis Royansi mengaku bersalah atas pembunuhan tahun 1997 terhadap seorang perempuan yang bernama Mary Parker yang saat itu berusia 22 tahun cuy. Yancy mengaku membantu Jessie Ray dan juga Ray dan memaksanya mencekik wanita tersebut hingga tewas cuy. Dan si Yancy
kemudian juga didakwa dengan kasus penculikan, 2 tuduhan konspirasi untuk melakukan kejahatan dan merusak barang bukti, dan ia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara cuy. Dan pada tahun 2010 Yancy dibebaskan bersyarat setelah menjalani 11 tahun penjara. Akan tetapi ia kemudian ditangkap lagi karena melanggar syarat pembebasan bersyarat. Dan ia pun harus menjalani hukumannya hingga tahun 2021 lalu cuy. Sementara itu untuk Cindy Handy yang merupakan pacar dari Ray kemudian divonis pada tahun 2000 dengan dijatuhi hukuman 36 tahun penjara atas perannya dalam kejahatan tersebut. Ia dijadwalkan untuk menerima pembebasan bersyarat pada tahun 2017 dan akhirnya ia resmi dibebaskan pada tanggal 15 Juli tahun 2019 setelah ia menjalani 2 tahun pembebasan bersyarat di penjara. Sementara itu untuk si Ren ini cuy, pada tanggal 28 Mei tahun 2000 ia dibawa ke fasilitas pemasyarakatan Lea County di Hobbs, New Mexico untuk diinterogasi oleh polisi negara bagian. Akan tetapi nih cuy, sebelum ia diperiksa, si Ray meninggal dunia karena serangan jantung. Sementara itu, untuk korban selamat yang bernama Cynthia Vigil bersama dengan Christine Barber kemudian mendirikan Street Safe New Mexico, sebuah lembaga nirlaba sukarelawan untuk mengurangi atau menekan resiko pekerja seks dan orang-orang yang rentan lainnya yang hidup di jalanan cuy. Demikianlah pembahasan tentang kisah seorang lelaki yang bernama David Parker Ray, seorang yang memiliki kelainan seksual dengan obsesi untuk melakukan kekerasan bahkan melakukan pembunuhan setelah ia menculik para korbannya, memasukkannya ke dalam box kontainer, memperkaos, menyiksanya, bahkan menghabisinya. Bahkan cuy, ia dibantu oleh pacarnya dan juga anak kandungnya untuk melakukan perbuatan itu cuy. Demikianlah pembahasan kali ini. Jangan lupa terus saksikan kisah-kisah menarik yang dibahas oleh Bang Demon. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga bagikan video ini agar lebih banyak lagi teman-teman kalian yang tahu ada channel sebagus ini cuy, yakni Bang Demon. Sampai jumpa.